Kelihatan nggak? Anggap aja gambar itu ini semuanya sebenarnya bit kan ya, bit cuma direpresentasikan sebagai warna RGB. Tadi ukurannya dari 0 sampai 255. Nah, MSB itu gimana? Dia itu nyembunyiin di akhir, di awal ya, di akhir lah ngomongnya ya. Maka nilai yang akan berubah itu 128. Berarti perubahannya itu bakal kontras banget terhadap warnanya, makanya dia bakal ketahuan kayak gini. Tapi cara gampang deteksinya kalau emang MSB di RGB aja ya kalian bisa pakai HP Resolve. Ini bakal ngeliatin tiap LSB, MSB maupun bentuk-bentuk LSB di red kah atau green-nya kah atau warna blue-nya. Ada yang ditanyakan kah? Atau memang susah dipahami? Bang, jadi semisal Magic Byte itu kan misal kayak yang di PNG itu kan ada yang misal IHDR itu kan bang. Nah itu Ya, semisal penyelenggara yang pihak penyelenggara itu kira-kira ada kemungkinan buat manipulasi nggak bang? Atau nggak bisa? bisa-bisa aja. Itu terserah penyelenggaranya mau kayak gimana. Tapi kita nggak bisa ngeliat semuanya sih. Pasti ada aja yang bagian dirubah. Misalnya bagian awalnya dirubah atau bagian akhir saya dirubah. Tapi biasanya kalau merubah sembarangan itu bakal rusak. Makanya mereka ubah yang gampang dikenali aja. Tapi Coba kalaupun mereka nggak ubah magic byte-nya, biasanya mereka nyembunyiin tadi pakai warna itu, pakai hex, pakai bit yang dirubah. Biasanya dia mereka pakai LSB biar nggak gampang ketahuan. Karena kalau di bit itu kan diubah di awalnya doang, nilainya satu doang ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 kalau bit itu. coba tes yang di ini CTF-nya si CSU. Saya lupa ini passwordnya apa. Ya tinggal reset password lah. Iya lagi. Ini LSB juga kok. Ya, Ini entar ini kalau MSB dia bedanya nih sama ini MSB ini. Ini gambar aslinya nggak kayak gini ya enggaknya. Nah, tadi perubahannya itu kontras sekali. Karena kalau ini LSB itu nggak bakal ketahuan kecuali kalian ngecek bit, cek X-nya, totalnya. LSB karena nilai perubahan kalau dilihat dari mata orang langsung itu nggak bakal bisa. Tapi kalau komputer mah tahu ya. Ini MSB. Nah, jadi aneh karena yang diubah itu nilai ujungnya, nilai ujungnya kalau berubah di pangkat 7 berapa tuh? Besar berarti ya. Ada lagi kah? Ada yang mau ditanyakan? Stego kayaknya itu aja dulu sih. Mana aja Stego? Terus ini Sebenarnya nggak aman, cuma ntar harus sembuh. Iya. Ntar sudah nanya paham lagi lah. sudah paham Linux belum? udah paham Linux? Udah dipakai Ya saja. kurang lebih lah Kemana aja itu belajar? aman. Iya belajar. Ada lagi Stegonya? Stego udah. Lanjut mungkin ke database Sama sih. Saya mau nanya. forensik itu biasanya dia yang database tadi deh, itu dia ada chippernya juga itu. Ya chipper biasa aja, sandi-sandi biasa kayak XOR. Itu biasanya saya main CTF juga forensik ketemu reverse. Reverse engineer. Oh, Apa mak? Ya suruh Apa? bongkar program. File system dari apa ya? Dari kalian Apa? ini ya, ini pakai Windows ya? Pakai Windows ya? iya, kalau utamanya Windows, tapi biasa kalau saya sih pakainya virtual machine yang Parrot OS Linux buat CTF-nya. Mau bahas sistem OS Linux atau Windows dulu? Ini banyak sih, Kayaknya Linux aja bang. besar banget soalnya ini. Tapi saya lebih tahu memang ke Windows.
Ya saya tahu-tahu aja ya. Oke, Ya, ini tadi boleh bang. untuk kita ambil soal dari, biasanya kan kita dikasih tangannya itu dikasih file IMG atau file hasil kopian bit by bit dari sebuah disk. Bisa dikasih partisi. Nah, tools utama pastinya kita perlu yang namanya SluitKit. SluitKit ini tools buat bisa periksa file image tadi. Udah komennya ini mecah ya, dia nggak satu jadi kayak SLT, SluitKit gitu, nggak. Ada istat, ada icat. Ini beda-beda. Kalau di dalam ikat sistem itu dia ada apa namanya? Bentar, buka buku kembali. Oke, biasanya itu file itu ya. Nah, kita bahas file dulu. File itu kalian tahu slack space apa nggak? Tahu slack Nggak space? tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu bang. Apaan sih? Jadi kan kalau kalian misal nyimpen file ya, jadi tiap kalian nyimpen file itu, misal file ini 1 KB atau KB kan, itu yang dipesan itu pasti 4 KB. Karena tiap kalian pesan itu dia nggak disesuaikan sama filenya kalian, tapi nyesuaiin sama panggilannya itu sektor atau blok. Jadi tiap kalian download file itu dia nggak nyimpannya 1 KB gitu, nggak langsung, dia pesannya langsung satu kontainer 4 KB. Nah, misalnya aku ada ngapus file gitu ya, file misal ada file.txt gitu, aku hapus ukurannya misal 4096 byte tadi untuk kontainer tadi. Itu kalau misalnya kita hapus kan udah lama gitu kan, misal udah ketimpa bloknya itu masih ada, blok isinya dia datanya itu masih ada. Terus kalau misalnya ketimpa sama file lain gimana bloknya, timpanya cuma 1024 byte gitu, itu tuh datanya masih ada, masih bisa kalian pulihin. Jadi kalian harus, kalau kalian harus main di Cosifico CTF kalau mau masih awal, data tiap blok itu bisa dipulihin misal di partisi. Misal, nah ini istat ini buat ngecek metadata sebuah file, bukan isinya ya, metadata catatan mungkin ke waktu, hak akses, siapa yang bisa akses. Ini kelihatan bloknya, kita baca blok. Nah, ini direct block nih. Ini berarti ini size-nya cuma 1024 ya, tapi tiap dia pesan itu per blok jadi 4096 byte tadi. Kalau misalnya dia nimpa bekas yang 4096 byte file txt tadi, masih ada nggak, bisa dibuliin nggak? Ya bisa. Biasanya tuh pakai SluitKit juga, cuma saya lupa komennya tuh. Udah nggak pakai SluitKit lagi. Bang, Jadi yang penting itulah cara kerja gimana dia nyimpan filenya. Nah, terus kita halo bang. lanjut ke, ya, Ini Reski belum masuk Reski. Rizky. Reski. Jadi Rizky mana? Nggak tahu udah di mana. Dia nggak bisa lihat pertemuannya. Nggak bisa voice chat dia. Reski. Udah. Oh ya, yang paling sering saya temui itu timeline ya, kalau di apa, sistem operasi manapun tuh ada yang nyatat namanya waktu. Nah, waktu ini kebagi jadi 4, yang disebutnya itu make me time. Make me time ini apa? M-nya itu modify, terus A-nya itu akses, C-nya itu change, perubahan terhadap metadatanya, B-nya ini kapan file itu lahir. Nih lihat ya, ini ada nih ya, akses, file modified, inode modified, file created. Ini akses, time, ini end time,
terus ini C time, ini B time. Kita misal pengen ya di file mana yang mencurigakan lah timeline, misal baru dibuat gitu ya. Oh ya, saya kasih tahu juga kalau misalnya kalian buat file baru pakai touch ini, Commentos buat file ini, kalau kalian cek pakai start ya, kalau untuk di file sendiri biasanya waktunya itu bakal kayak gini, waktunya sama ya, sama semua, chase-nya sama, modusnya sama, aksesnya sama juga. Kalau aduh, mana aku hapus, buat mendeteksi modifikasi timeline itu dia kalau nggak pakai namanya itu debug fs kayak script gitu, misalnya Python bagian sininya tuh nggak full 58 66 126, biasanya dia 0000 aja. Ini udah saya buat ini salah sekali. Ini sama yang waktunya. Oke, kita mau detect perubahan tadi file yang dimodifikasi timelinenya. Nah, kalau misalnya kalian pengen ngambil waktu dari partisi atau file kopian dari disk tersebut, kalian bisa pakai FLS dulu buat ngecek partisinya, ngecek isinya. Sama kalau kalian pengen ngecek file system yang dipakai itu apa, kalian bisa pakai file juga, itu ext4 ya. Kalau di Linux itu kan pakai ext4, kalau di Windows itu pakai NTFS, beda tuh cara kerjanya. Kalau mau ngecek lebih lanjut kalian bisa pakai mmls, ini komen dari SluitKit ya, memang dia mecah-mecah gitu. Nggak ada coy, kena partisi sepertinya. Atau kalian juga bisa pakai fstat. Tahu juga kalau operasi sistemnya. Kemudian import waktu dari semua file di partisi tersebut. Kalian bisa pakai command fls rm. Nah, ini maksudnya root ya, file root. Kalau kita sini kayak gini bentuknya dia masih pakai epoch time itu epoch time, bentuknya dia nggak dalam waktu tapi dalam desimal. Kalian bisa convert kok di sini, convert aja. Tapi kalau nggak mungkin kita convert satu-satu gitu kan, copy. Kalian bisa taruh ini tuh di file dulu, misal body.txt gitu kan, maksudnya inputnya ke body.txt, ada komennya itu namanya time, ya salah coy, time body text. Nah, ini nanti dia bakal ngubah si epoch time ini jadi apa sih, kalau waktu ISO time, jadi bentuknya bakal kayak gini biar kalian bisa mudah baca. Ini cara bacanya gampang aja. Jadi kan ada make bit time-nya, misal di sini ada nih, ini A ini artinya akses, berarti dia pernah diakses pada tahun 2025 bulan 12 tanggal 1. Nah, terus kayak mana ini bang kalau cuma 1? Kalau misalnya ada 4 ini gimana? Berarti kalau ada 4 sama-sama waktunya, sama persis. Kalau mau nge-detect sistem operasi itu diinstal, kalian bisa pakai beberapa cara, yaitu kalau di sini dia ada file lognya ya biasanya, file boot gitu. Kemudian di sini dihapus karena tantangan lah biasanya. Ada beberapa file yang bisa kalian cek buat mastiin kapan pastinya OS itu selesai diinstal. Kalau di Linux itu pertama itu ya
ada SSHD. SSHD ini biasanya kan otomatis ya keinstall SSH terus shell. Jadi biasanya kalian remote gitu kan. Dia ini pasti bakal ada di tiap kalian install. Ada juga bakal muncul di awal. Jadi dia kecatat tuh kapan install OS-nya. Kalau misal kurang bukti gimana? Ada lagi file lain, yaitu file nah ini lost and found ini juga bakal ada tiap kalian install. Jadi kalian bisa tahu OS ini kapan diinstal. Jadi kalian tuh tahu kapan sebuah sistem operasi ini diinstal. Terus kalau kalian ngelihat ada file aneh gitu kan, file anehnya tuh ternyata lahirnya itu sebelum OS itu diinstal, misal 2025 bulan 10. Tapi belum tentu juga itu pasti file malware misalnya. Karena di sistem Linux ini kan dia pakai package manager ya, jadi dia itu kalau udah mecah-mecah gitu ya filenya, yang ngebuat sendiri, pasti ada file yang timelinenya kayak gini. Ini kan tadi kalau kita lihat diinstalnya 2025-nya, itu kan pasti kita ngambil file lain gitu kan, buat ditaruh di sistem operasi kita yang udah di develop sama developer, pasti timelinenya nggak bakal berubah nih kayak gini 2023 bulan 12 tanggal 11. Dia apalagi ya, buat ngecek log deh. Kalau di Linux itu ada tempatnya sendiri, namanya itu varlog, tapi nggak pasti juga sebenarnya. Yang paling utama itu ada di jurnal. Kalau di tadi itu di file tadi nggak ada ya, saya kasih punya saya. Jurnal CTL ini tuh nyatet kalian komen apa, kalian login gimana gitu ya. Silakan aja deh. Ini dia nyatet ya. Kalau misal kalian pengen lihat di bash, kita kan ini pakai shell ya. Pakai shellnya tuh kalau nggak bash, zas. Shellnya ini biasanya komen kalian tuh bakal kesimpan di namanya, kalau nggak Gak bisa, gak bisa. Ya, Bisa di bus.hrc titik bashrc sama zshrc. ya, kecil ya suaranya. Masa kecil sih suaraku? Kayaknya di laptop pun memang kecil, Pak. Kamu pakai ini, pakai apa namanya, pakai ini enggak, headset? Nggak bisa tadi headsetnya. Nah, ini kalau kalian misal pakai shell kan bakal kesimpan tuh ya tiap komennya, tapi ya bisa dihapus. Makanya kalian tadi harus ke jurnal CTL sih saranku. Karena Iya dia bisa, nyimpan juga komennya kalian pakai. betul. Ketahuan sudah komen gue. Ya kita ke jurnal CTL ya. Cara bacanya kalian pakai komen bawaan dari Linux-nya. Gimana kalau dari file lain ya bisa juga kalau itu kopian dari file lain. Ini artinya ini tetap ketahuan juga kok kalau kalian pakai komen shell di sini. Plus, ketahuan sudah komenku. Sama text editor misal dia buka file apa juga itu ketahuan. Kita bahas ini dulu, file browser deh. File browser itu dia kebagi jadi beberapa mesin. Mesin pertama itu dari Chrome Engine, terus ada dari Mozilla yang paling terkenal juga itu kan, biasanya dari Chrome sama Mozilla aja. Kalau tempat filenya itu di mana, misal kita pengen tahu si pengguna ini ngakses apa aja, kalian bisa, misal dia pakai kalian bisa ke mana ya, aku lupa. Oh iya, sorry, aku nggak ada ini, nggak ada Brave di sini, karena ini terminal aja. Tapi kalau kalian pengen cari database buat sebuah browser itu kalian bisa cari di config. Kalau dia pakai Mozilla, kalian bisa cari di
Mozilla. Apalagi ya, Linux ya, kurang tahu sih aku Linux ini. Apalagi bang ya, ada yang ditanya kan? Tanya. Sebelum masuk ke Windows sih, Windows banyak banget soalnya. Yo, Nggak Mr. ada Hedges sih yang silakan. ditanyakan dulu nih. Soalnya nggak bisa chat Masih ini. belum habis. Halo? Putus Halo, Pak halo. suaranya Pak. Oh ya, eh, masih belum ada yang ditanyakan sih harusnya. Udah paham Harusnya aman berarti. aja. Udah Betul gak paham. udah paham berarti ya. Soalnya Enggak paham paling sih. Cuma ntar ditanyakan aja kalau ada yang bingung. paling sering itu di CTF aku malah ketemu ini Linux daripada Windows. Karena kan Linux itu kecil ya. Kita masuk ke Windows langsung aja nih, aman nih. Aman bang. Aman, aman. Ini banyak ya Harusnya. kan Windows aduh. Kabar mana tadi? Salah. Tuh. Aku aja nggak paham sebenarnya. Oh. Mana bang ya? Kalau forensik mah cari bukti aja ya. Ya. Nanti ntar ya. Mulai dari mana ya Windows ya? Oh, udah file-file yang gampang deh. Kalau misal kalian pengen tahu file ini tuh pernah ada nggak di sistem operasi tersebut, perangkat tersebut deh. Ada beberapa file yang bisa kalian jadi patokan. Pertama itu MFT file. Nah, MFT file ini dia nyatat file ini tuh pernah ada nggak di sini. Tapi dia pastinya ada batasnya ya, batas catatannya. Makanya dia kalau udah lama gitu, terus filenya udah pernah dihapus, makanya dia bakal ditimpa. Terus cara lain itu kalian bisa pakai log file ini. File dia juga nyatat. Log file ini campuran antara MFT sama jurnal. Tuh, gimana caranya nih? Sama jurnal, USN jurnal. Tapi ini file ini itu nggak bisa langsung dipakai karena dia ini ya gampangnya bukan readable buat manusia. Di misal Zimmerman Tools atau kalian mungkin bisa suruh AI buatin. Saya sih pakai AI sih buat suruh buatin. Misalnya saya parser MFT nih, kita coba diambil. Sekarang masih. Aduh besar banget ini filenya. Saya kasih yang ada aja deh. Yang ntar. Udah parseran. Ini mana ya? Ada filenya guys. Bentar guys. Bentar guys. Sabar ya, baru migrasi ke Windows nih. Banyak yang belum install. Kalau kalian mau cari perseran atau tools buat khusus Windows itu namanya Zimmerman Tools. Ini khusus Windows. Biar kalian bisa baca file-file lain tadi. Ada cara lain gak bang? Ada. Kalian bisa pakai TK Imager. Misal saya pakai ya. Tapi kalian harus baca manual hex-nya sih. Mau nggak mau sih. Tapi kalian pakai perseran aja tadi. Pusing nanti. Sabar ya. Cet, 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 cet.
lagi, aduh regas error ini, nggak bisa dipakai parserannya, jadi nggak bisa lihat dong. Kalian bisa juga nih lihat langsung, tapi repot. Ini buat ngejelajah file. Kalau misal tadi nggak mau pakai sleutkit, kalian bisa pakai ini, cuman dia harus satu-satu, kalian nggak bisa semuanya gitu kan, lihatnya nggak bisa semuanya. Jadi ada MFT, ada log file, sama USN journal. Itu buat mastiin file ini tuh pernah ada apa enggak. Terus kita mungkin ke, tadi nggak bisa diparser ya, error toolnya. Aduh, sorry. Nggak tahu nih kenapa. Aduh, oke. Ada yang mau ditanyakan kah tentang Windows ini? Belum ada sih. Aduh cuy. Mantap, langsung paham ya. Oh ya, ini hasil parseran tadi ya. Dia bakal ngasih tahu file-file apa aja yang pernah ada, mulai dari oh ya saya lupa kasih tahu, di Windows itu dia nyimpan eh, nyimpan atribut atau metadatanya itu, timelinenya itu jadi dua bagian. Yang pertama itu buat user, yang satunya buat kernelnya. Nah kalau misal mau ngecek perubahan timeline yang dilakukan oleh penyerang misalnya gitu kan, attacker, kalian itu bisa ngecek, ini bisa nggak bisa, aduh ini nggak kelihatan kan, ini nggak kelihatan kan. Atribut pertama ya, nah atribut pertama itu ada standard information. Nah ini tuh buat user biasanya, jadi waktu MACD nya itu bisa dimodifikasi oleh pengguna. Makanya kalau ngelakuin forensik itu biasanya mereka nggak bakal lihat